Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para asatidz, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Ustadz Haji Mashkuri Hada, Ketua DKM Masjid Al-Anwar, juga Kiai Haji Astar Haji Zayadi, Ustadz Helmi Yusuf MA, Ustadz Nurzain Alam Syah, Ustadz Ismail Badruddin MA, juga Al-Mukarram wal Muhtaram, mungkin masih di perjalanan, Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan bisa hadir ke tempat kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan keluarganya dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Juga qori kita yang suaranya merdu sekali, Ustadz Qadar Asmadi SHI, Haji Dasuki Izi, Haji Hasbullah, Ustadz Muhammad Nur SAG selaku Ketua PHBI, Ustadz Abul Lais Ketua Panitia Pelaksana Isra Mi'raj ini, juga tidak lupa Wali Kota Jakarta Barat Haji Yani Purwoko SAP MSI. Semuanya yang saya muliakan dan saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengikuti pengajian umum Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang belajar ilmu agama itu pahalanya besar sekali. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, sekarang ini kan masih pagi, seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu di tempat kamu berangkat itu kamu belajar satu ayat Al-Quran, belajar baca ayat Al-Quran, itu pahalanya lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Pagi-pagi berangkat ke masjid belajar satu ayat Al-Quran, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100
Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Habib Hanif Alatas ini sudah hadir. Saya lama gak berjumpa dengan beliau. Kira-kira berapa tahun gak berjumpa, terus gak berkomunikasi. Sekarang jumpa lagi. Dan mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, artinya apa? Hadir ke majelis ilmu, belajar satu ayat Al-Quran, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Pernah saudara-saudara semalam sholat sunnah 100 rakaat? Gak pernah. Mengapa gak pernah? Sekarang ini musim diskon. Kok diskon? Dari dulu yang namanya sholat taraweh 23. Di masa-masa modern ini, kira-kira sejak 30 tahun yang lalu, taraweh ini ramai-ramai diskon jadi 11. 23 loh, minta diskon jadi 11, apalagi 100. Saudara kira-kira kalau taraweh ikut yang 23 apa yang diskon? 23. Alhamdulillah. Ya itu yang betul itu. Saya kemarin pagi ngisi di Karawaci di masjid. Saya tanya, di sini tarawehnya 23 apa yang diskon? Sini yang diskon Pak Kiai katanya. Oh ya tidak apa-apa ikut yang diskon. Tapi jangan merasa lebih baik daripada yang 23. Apalagi membid'ahkan yang 23. 100 rakaat dianjurkan oleh Rasulullah kalau mampu. Ini kan isyarat. Ini kalau belajar satu ayat Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis tadi wala antal dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi awlam yu'mal khairun laka min antusalliya al-faraqah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi berangkat, lalu kamu belajar satu bab ilmu agama. Kalau tadi belajar baca Quran, sekarang belajar ilmu agama. Baik ilmu itu kamu amalkan atau tidak kamu amalkan. Karena ilmu ini ada yang memang kita amalkan, ada yang tidak kita amalkan. Contohnya apa? Bab tayammum. Pernah ngaji bab tayammum? Pernah bertayammum? Gak pernah. Karena di Jakarta gak pernah kebingungan air. Ini yang laki-laki pernah belajar bab haid. Terutama yang pernah ada di pondok belajar kan? Pernah mengamalkan bab haid? Gak pernah. Mengapa? Laki-laki gak pernah haid. Nah, ini dalam hadis ini dikatakan, kalau kamu berangkat pagi-pagi belajar satu bab ilmu agama, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, itu pahalanya lebih baik bagi kamu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kalau belajar Al-Quran pahalanya lebih baik daripada 100. Kalau belajar ilmu agama pahalanya lebih baik daripada 1000. Kalau 100 rakaat gak pernah dikerjakan, berarti yang 1000 gak perlu ditanyakan. Mengapa 100 aja gak pernah? Kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf dulu, sholat sunnah 100, 200, 300 itu biasa. Kalau dulu 1000 banyak yang melakukan 1000. Ulama-ulama salaf yang tahajudnya 1000 rakaat itu banyak. Yang 500 banyak. Apalagi yang di bawahnya. Kalau orang sekarang itu kadang bertanya-tanya, apa mungkin ya
semalam sholat 1000 rakaat. Orang sekarang ini kebanyakan tanya, gak mau mengamal, ya karena gak mau melakukan, cuma tanya terus mungkin apa enggak. Ya coba dilakukan, kalau dilakukan nanti tahu. Nah ini artinya apa? Belajar ilmu agama sangat penting. Karenanya majelis-majelis taklim, ya, majelis taklim yang ada di masjid ini, kajian malam Ahad. Saya tanya sama panitia tadi, apakah pengajian seperti ini tiap Ahad pagi? Enggak Kiai, ini karena kebetulan momennya Isra Mi'raj. Biasanya di sini kajian rutin malam Senin, malam Rabu, malam Kamis, malam apa lagi? Malam Selasa. Malam Selasa katanya kajian rutin. Kira-kira kalau kajian rutin seramai ini apa enggak? Enggak ya, karena tiap malam. Ya walaupun enggak ya gak apa-apa, tapi gantian lah. Ada yang malam Senin, ada yang malam Selasa, ada yang malam Kamis. Ikut salah satunya. Jangan enggak ikut sama sekali. Jangan. Mengapa? Sekarang ini kita hidup di zaman fitnah, saudara. Fitnah itu artinya apa? Banyaknya ujian yang mendera umat Islam. Dan satu-satunya penyelamat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti di akhir zaman akan banyak fitnah, akan banyak ujian, akan banyak cobaan, akan banyak tantangan. Ini di akhir zaman. Fitnah ini maksudnya ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Akhir zaman ini ujian yang berat itu ujian keimanan. Agama ditukar dengan beras. Kalau dulu ya 20 tahun yang lalu ada istilah agama ditukar dengan mie goreng dulu. Sekarang enggak, bukan mie goreng. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan uang. Ini sekarang. Gara-gara fitnah ini, orang yang pagi-pagi beriman sorenya berubah menjadi kafir. Orang yang pagi-pagi masih ahlus sunnah wal jamaah sorenya berubah menjadi pengikut aliran sesat. Orang yang pagi-pagi masih lurus sorenya berubah menjadi bengkok, berbelok-belok. Orang yang pagi-pagi masih baik sorenya sudah tak baik. Nah, siapa yang bisa selamat dari fitnah ini? Kata Rasulullah dalam hadis tadi, illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Ini bisa selamat. Artinya apa? Orang ini selalu menghidupkan dirinya dengan ilmu agama, mau belajar ilmu agama, mau mendengar ilmu agama, mau menekuni ilmu agama. Kalau menekuni yang sungguh-sungguh ya di pondok-pondok. Kalau menekuni bagi orang yang sudah ada di kampung, di majelis-majelis taklim, kajian-kajian kitab. Ini penting zaman sekarang. Karena fitnah ini banyak sekali. Dan ketika fitnah ini terjadi, yang tahu ini ya hanya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Dan itu pun di akhir zaman itu tidak semua orang yang berilmu mau menjelaskan yang sebenarnya. Kadang-kadang maaf-maaf, di akhir zaman ini orang alimnya terpengaruh dengan fitnah, terkontaminasi dengan arus pemikiran baru, terkontaminasi liberalisme, wahabisme, syiahisme, dan isme-isme yang lain. Na'udzubillah min. Karenanya saudara-saudara, kita ini penting. Kita ini hidup dalam masa sekarang belajar ilmu agama. Ini ada sebuah hadis, ya.
Hadis ini perlu menjadi pelajaran bagi kita di akhir zaman seperti sekarang ini. Ini momennya Isra Mi'raj, biar nanti Isra Mi'rajnya yang menjelaskan Habib Hanif. Saya ceramahnya ngelantur kemana-mana aja lah, biar gak fokus ke Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj kemarin kan saudara-saudara mungkin dah mendengar apa Isra Mi'raj itu. Kemudian momen terpenting dalam Isra Mi'raj itu apa saja, mungkin sudah kan di sekitar sini ada musola, ada masjid, mungkin sudah. Saya ceramahnya ceramah umum. Nah, ada sebuah hadis penting untuk kita jadikan renungan dalam kehidupan seperti sekarang. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun." Kaifa antum idza labistum fitnatan, bagaimana sikap kalian apabila kalian telah berpakaian fitnah? Kata Rasulullah, apa kebijakan yang akan kalian ambil? Apa tindakan yang akan kalian ambil kalau kalian sudah berpakaian fitnah? Fatuttakhadhu sunnatan, lalu fitnah itu kalian anggap sebagai sunnah. Apa yang dimaksud berpakaian fitnah? Manusia ini saudara dalam kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan baju. Kita ini ke masjid pakai baju. Kita kerja ke pasar pakai baju. Kerja ke pabrik pakai baju. Jaga toko pakai kemana-mana pakai baju. Artinya apa? Baju ini merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Orang pasti pakai baju. Nah, di akhir zaman ini ada benda-benda yang sebenarnya benda ini menjadi fitnah. Apa fitnah itu? Menjadi ujian, menjadi tantangan, membawa dampak yang negatif, membawa akibat yang tidak baik. Tapi walaupun begitu, benda ini kita butuhkan seperti halnya kita membutuhkan baju. Apa contohnya? Benda yang sebenarnya fitnah tapi kita perlukan seperti kita butuh baju. Saudara-saudara di rumah ada TV apa enggak? Ada kira-kira kalau TV-nya di setel, yang ditonton itu pengajian apa film sinetron? Film sinetron, berarti TV-nya fitnah. Ini baru TV, belum fitnah yang lain. Apalagi fitnah zaman modern, Android, HP. Saudara punya HP semua. Berapa HP-nya? 2. HP-nya 2. Saya tanya, kira-kira saudara buka HP lebih banyak keperluan apa karena main-main? Karena berarti fitnah. Dan yang namanya HP saudara, dunia hijau, dunia biru ya. Kalau di orang Arab bilang al-alamul azraq, dunia biru HP ini. Di HP ini saudara mau cari konten yang paling baik, lalu yang baik, yang agak baik, yang biasa-biasa, agak jelek, dan jelek sekali, lengkap apa gak lengkap di HP? Lengkap. Ini namanya fitnah. Dan ini walaupun fitnah saudara, televisi fitnah, HP juga ini dianggap sunnah. Fatuttakhadhu sunnatan. Kok dianggap sunnah? Ustadz dulu kalau ke masjid biasanya bawa apa? Bawa tas. Kalau sekarang gantinya bawa apa?
bawa HP. HP saya gak dibawa karena dicas tadi. Tadi malam ketiduran lupa gak ngecas. Jadi sudah menggantikan tasbih. Saya pernah ya sholat di Masjidil Haram berjamaah. Tiba-tiba di sebelah ada nada dering lagu dangdut di depan Ka'bah. Kira-kira orang mana itu? Orang Indonesia. Ya. Karena yang paling ramai umroh orang Indonesia. Ini fitnah saudara. Mestinya ke Masjidil Haram bawa tasbih, bawa Quran. HP yang dibawa. Sudah menggantikan Al-Quran. Dulu kalau kita masuk rumahnya orang, biasanya di dalam itu ada erak-erak, ada Al-Quran, ada Yasin, ada tahlil. Sekarang kalau masuk rumahnya orang, yang paling kelihatan menonjol itu apa? TV. Lalu di sampingnya pengecasan HP. Benar memang hadis ini. Nah, akibat dari fitnah ini yarbu fihas shaghir. Anak-anak kecil cepat sekali tumbuh menjadi dewasa. Kalau dulu anak-anak kecil sampai usia SMP belum mengerti hubungan lawan jenis. Gak ngerti mana kawannya yang ganteng, yang cantik, gak ngerti. Sekarang ini karena ada TV, ada HP, anak TK ngerti mana kawannya yang cantik, yang ganteng tuh ngerti. Beda sekarang. Nah, artinya apa? Anak-anak kita sekarang ini saudara, tantangannya lebih besar, lebih berat, lebih komplit daripada tantangan kita ketika kita masih remaja dulu. Kita dulu di rumah-rumah gak ada TV, walaupun ada TV acaranya malam hari. Paling-paling dulu acaranya Pak Harto sama Pak Harmoko. Tiap malam itu Pak Harto, Pak Harmoko. Tapi kita tonton aja karena gak ada lagi. Siang hari gak ada. Itu dulu. Kalau sekarang ini 24 jam, mau cari apa di TV itu lengkap. Kalau gak puas di TV, masuk kamar, kunci kamar, buka HP. Lebih lengkap lagi. Dan ini pengaruhnya luar biasa pada anak-anak. Anak-anak sekarang cepat dewasa. Artinya apa? Anak-anak sekarang cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Dan ini satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa menyelamatkan anak-anak kita hanya pondok pesantren. Makanya tadi saya waktu singgah di rumahnya Ustadz sini ya, di yayasan. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya mondok di Lirboyo. Saya senangnya luar biasa. Ini abangnya juga mondok, ini mondok. Mengapa? Ini memang pondok pesantren ini satu-satunya lembaga penyelamat generasi bangsa. Kalau enggak mondok, anak kita cuma mainan HP. Kalau sudah bermain HP, rusak nantinya, pikirannya rusak, menjadi pemalas, tidak disiplin dan lain sebagainya. Ini bagi anak-anak remaja bahayanya. Kemudian selain bagi anak remaja, wa yahramu minhal kabir. Gara-gara fitnah itu orang dewasa cepat tua. Gara-gara TV, gara-gara HP, cepat lemah, cepat sakit-sakitan, cepat mati. Kalau orang dulu usianya tua-tua sehat-sehat, sekarang ini baru setengah baya, setengah tua, agak tua sudah sakit-sakitan. Mengapa? Karena yang ditonton urusan dunia terus. Anaknya istiqomah nonton TV, ada mainan minta dibeliin mainan. Kakaknya nonton TV lagi, ada motor baru minta motor baru. Nanti mamanya istiqomah nonton TV, ada mobil baru minta mobil baru. Akhirnya papanya datang ke dealer. Sekarang ini orang dapat barang mewah kan gak perlu kaya, yang penting punya uang DP dan bawa KTP. Betul?
Ingin punya motor baru cukup pakai KTP sama DP. Akhirnya apa? Tiap bulan dikejar-kejar setoran. Dikejar-kejar setoran, kepalanya panas. Kepalanya panas, turun ke kaki jadi asam urat. Nanti kepalanya panas naik ke perut jadi asam lambung. Nanti naik ke kepala jadi vertigo. Ini sekarang, cepat tua orang sekarang ini. Mengapa? Ya gara-gara fitnah ini. Fitnah. Karenanya nggak boleh diikuti. Dan di dalam hadis tadi dikatakan, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan kalau fitnah itu ditinggalkan, ada orang nggak mengikuti fitnah, orang-orang akan bilang kamu ketinggalan zaman. Sekarang ini anak kita gak punya HP dianggap ketinggalan motornya jelek ketinggalan zaman. Dan betul saudara, saya ini sejak kecil dimundokkan sama orang tua. Akhir 2004 karena sudah dianggap waktunya menikah, disuruh pulang, disuruh menikah. Masih tolah-toleh kanan kiri cari siapa yang cocok dan mau sama saya. Waktu itu ya belum punya uang, belum punya kerja. Ada orang bilang sama saya, kamu kok gak punya HP, kamu beli HP lah. Saya bilang, untuk apa saya punya HP? Saya gak perlu nelpon orang, dan mungkin gak ada orang yang perlu nelpon saya. Kata orang ini apa? Sekarang ini zamannya. Kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Loh, saya gak punya uang, saya belum punya penghasilan. Apa kata kawan ini? Kamu sering dibutuhkan kiai-kiai besar. Kiai-kiai sering minta tolong kamu. Kalau ada apa-apa, coba minta HP, kamu pasti dikasih. Wah, enggak lah, malu. Masa ingin punya HP ngemis-ngemis sama orang, malu. Akhirnya karena begitu pulang dari pondok sering diundang ceramah di dekat-dekat luar kota, sering dikasih uang sama orang, lama-lama isi dompet dihitung. Waktu itu kira-kira ada 500.000 awal 2005. Saya tanya sama kawan, iya berapa harganya HP? Ustadz, berapa uangnya? Katanya. Ya adalah sekian. Wah itu cukup, sudah bagus katanya. Akhirnya beli HP. Mengapa beli HP? Takut ketinggalan zaman. Setelah punya HP gimana saudara? Bingung. Mengapa bingung? Ini siapa yang mau ditelepon? Keluarga gak ada yang punya HP. Teman juga jarang yang punya HP. Karena baru punya HP. Akhirnya setiap jumpa dengan orang lupa mau bertanya gimana kabarnya. Yang ditanya berapa nomor HP-nya. Gara-gara punya HP baru. Lama-lama tahun 2009 saya jumpa kawan saya. Ustadz, apa merek HP-nya? Loh, HP saya baru, ini bagus. Ganti Ustadz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Loh, BlackBerry itu apa? Loh, Ustadz ini ketinggalan zaman kata. Saya bukan ketinggalan zaman, saya memang gak ikut rombongan. Jadi tahu apa BlackBerry? Kasih tahu, Ustadz, kalau punya BlackBerry bisa kirim gambar, kirim suara, gak cuma SMS. Ustadz bisa main Facebook. Apa Facebook itu? Ustadz kalau punya Facebook, dakwahnya bisa seluruh dunia. Dan Ustadz kalau mau, kalau punya Facebook itu bisa untuk cari istri lagi katanya. Waktu itu. Padahal waktu itu saya sudah ceramah luar kota. Orang ini kalau sudah cari penceramah kan gampang cari istri. Cukup bisik-bisik sama sesama ustadznya, itu dicarikan biasanya waktu itu. Akhirnya beli BlackBerry saudara.
karena takut ketinggalan zaman. Tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya. Saya sebagai panitia juga narasumber. Di tengah acara-acara seminar, para kiai menghampiri saya. Lalu mereka bilang, "Kiai, kok HP-nya jadul?" katanya. Betul memang saudara. Orang ini kalau gak mengikuti perkembangan zaman dianggap ketinggalan zaman. Nah, ini artinya apa? Masyarakat sekarang ini banyak membeli barang-barang mewah bukan karena kebutuhan, tetapi karena gaya hidup. Takut mati gaya. Padahal cuma gaya aja. Takut dikira gak punya uang, padahal punya hutang. Ini zaman sekarang memang. Artinya apa? Kehidupan beragama ini memang perlu ditanamkan kuat-kuat. Bagaimana hati kita ini menjadi qanaah, menerima apa adanya terhadap anugerah dari Allah. Bagaimana hati kita ini menjadi ridha terhadap semua apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Mengapa? Agar kita gak ngejar dunia terus. Kalau ngejar dunia terus, akhirnya cepat sakit-sakitan dan akibatnya cepat mati. Ini akhir zaman memang. Kemudian setelah Rasulullah bersabda begitu, para sahabat bertanya, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tanda-tandanya ada 4. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Yang pertama, apabila telah banyak orang yang pandai berceramah di antara kamu, tetapi sedikit orang-orang yang alim dan benar-benar mengerti ilmu agama. Ini zaman sekarang. Sekarang ini mencari penceramah gampang apa tidak gampang? Tapi mencari orang alim sekarang ini sulit. Mengapa? Menjadi penceramah itu gampang saudara. Kalau menjadi orang alim itu sulit. Harus lama di pondok. Itu pun harus rajin. Gurunya harus jelas. Misalnya Habib Hanif ya. Dulu belajarnya di Dalwah, Darul Lughah wa Dakwah di Pasuruan. Lalu kemudian beliau pindah ke Al-Ahqaf di Yaman. Baru dapat ilmu. Harus lama itu. Dan gak boleh berhenti belajar. Karena orang ketika di pesantren, ketika ada di pondok, itu hanya dasar-dasar mendalami ilmu agama. Gak boleh berhenti. Itu kalau menjadi ulama, menjadi orang alim, perjalanannya panjang. Tapi kalau menjadi penceramah gak perlu belajar lama. Mengapa? Yang penting punya keberanian pegang mic di depan ramai orang. Kalau perlu ya dia bisa bicara agak lucu-lucu. Hadis cukup hafal 1 atau 2, bicaranya kemana-mana. Apalagi bisa bikin jamaah ngakak, ketawa terus menerus, nanti viral diundang kemana-mana. Betul apakah betul? Betul. Ini sekarang. Makanya di negeri kita ini ada yang asalnya artis, katanya bertobat, tapi langsung jadi ustaz. Itu bukan bertaubat namanya. Itu namanya jobnya sudah mulai sepi, pindah haluan. Kalau bertobat mundok mestinya belajar, lalu jadi ustaz. Ini sekarang. Dan biasanya ustaz yang nggak punya ilmu, ini kan ustaz palsu sebenarnya. Ustadz atau ustazah yang gini kalau diundang ceramah jamaahnya lebih ramai saudara daripada yang ahli ilmu agama. Saya ini pernah diundang ke Jayapura acara maulid. Saya ceramah di sana. Tahun berikutnya diundang lagi. Acara pertama ramai. Tahun berikutnya lebih ramai lagi. Saya terkejut. Loh, kok tambah ramai sekarang? Apa saya ini tambah keramat?
Saya toleh-toleh, tanya-tanya waktu itu, saya tambah keramat atau gimana tambah ramai? Biasanya gak seramai begini. Akhirnya saya lihat nambot di luar ya, apa namanya, baliho. Ternyata yang diundang penceramahnya dua. Satu Kiai Idrus Ramli, nomor dua ustadzah artis dari ibu kota. Saya baru ngerti, loh kayaknya ini yang keramat bukan saya ini sebenarnya. Kalah keramat itu. Nah, ini artinya apa saudara? Ini pesan yang tersirat bagi kita pada masa sekarang. Pada masa seperti sekarang ini, umat Islam harus hati-hati. Artinya apa? Yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan beragama tetap merujuk kepada ilmunya para ulama. Kalau penceramah hanya pandai berceramah tetapi tidak alim, itu gak bisa dijadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan beragama. Hati-hati, karena sekarang ini kalau orang gak diundang ceramah, bikin ceramah sendiri. Nanti dikasih embel-embel di depannya, kasih gus, kasih kiai, kasih buya, atau kasih apa, kasih ustadz. Akhirnya viral, diundang kemana-mana, dipanggil gus, ceramahnya ngawur, gak jelas. Ini sekarang. Karenanya hati-hati. Kalau hanya orang menyampaikan melalui ceramah, diteliti dulu, ini penceramahnya alim apa enggak. Karena di akhir zaman ini, kata Rasulullah, ada orang yang hanya bisa ceramah tetapi dia kosong, nol, gak punya ilmu agama. Lalu ada orang yang alim. Nah, yang wajib harus kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan beragama hanya ilmunya para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda sekarang yang juga ada. Kata Rasulullah, wa kathurat umaraukum wa qallat umanaukum. Banyak pejabat negara kamu tetapi sedikit yang amanah. Amanah itu artinya apa? Yang bisa dipercaya. Jadi di akhir zaman banyak orang menjadi pejabat, banyak orang mengejar jabatan, tapi sedikit yang bisa dipercaya. Kira-kira sekarang ini pejabat yang bisa dipercaya sedikit apa gak sedikit? Sedih. Yang banyak itu biasanya tidak aman. Yang banyak itu para pengkhianat. Yang banyak itu para koruptor. Ini kata hadis lah dan kata sampean, bukan kata saya. Kira-kira betul apa gak betul ini? Betul. Nah, artinya apa? Pada masa seperti sekarang ini, kita dituntut untuk menjaga nilai-nilai amanah. Mengapa dituntut untuk menjaga nilai-nilai amanah? Karena sekarang peluang tidak amanah semakin banyak daripada dulu. Kalau dulu orang yang tidak amanah itu pejabat, dan mungkin pejabat-pejabat tertentu, terutama bagian keuangan, bagian penegak hukum. Itu kalau dulu. Kalau sekarang ini saudara, untuk tidak amanah gak perlu jadi pejabat. Jadi apa? Jadi pengurus masjid. Bisa nggak korupsi? Bisa. Untuk tidak amanah bisa. Jadi pengurus majelis taklim bisa apa enggak korupsi? Jangankan jadi pengurus taklim, jadi kiai nggak punya jabatan bisa nggak korupsi? Bisa. Mengapa? Kalau ada pilkada, ada apa, ditawari kiai-kiai itu. Yang penting dukung ini, minta berapa? Kiai loh, gampang dapat uang haram, apalagi yang bukan kiai. Tanya sama Habib Hanif. Habib kiai sama. Ini zaman sekarang saudara, memang zamannya. Jangankan kiai, masyarakat umum juga bisa korupsi. Apa contohnya korupsi? Kalau ada pilihan, lalu ada calon ngasih uang,
agar dipilih, itu uangnya uang halal apa uang haram? Uang nggak jelas suaranya ini. Kalau ada pilihan, lalu calon ngasih uang agar dipilih, uangnya ini uang halal apa uang haram? Uang pernah menerima? Pernah katanya itu. Dulu awal-awal pilpres, pil apa? Ada orang nelpon saya, Pak Kiai, apa? Besok ini kan pileg. Terus saya pulang kerja, tiba-tiba di rumah ada amplop nyasar Pak Kiai. Ada fotonya sama ada uangnya. Terus itu uang halal apa uang haram Kiai? Saya bilang keputusan fatwa Nahdlatul Ulama Jawa Timur itu uang haram. Ya makasih Kiai. Besoknya setelah pileg nelpon lagi, Pak Kiai, ini uang haram mau saya kemanakan? Uang haramnya ditanya, ya kembalikan sama yang ngasih. Kalau dapat uang haram dari orang maka kembalikan. Artinya apa? Zaman seperti sekarang ini saudara, untuk tidak amanah gak perlu jadi pejabat, cukup jadi rakyat. Rakyat itu bisa gak amanah zaman sekarang. Ini bisa. Ini sudah zamannya. Karenanya kita perlu berhati-hati. Berdasarkan hadis ini ya, kata sebagian ulama, di zaman akhir ini memang umat Islam disatukan tidak bisa. Karena ini isyarat umat Islam terpecah belah menjadi banyak negara. Khilafah itu sudah tidak tunggal, banyak khilafah. Saya ini perlu menyampaikan ini karena sekarang ini ada isu-isu khilafah antara yang pro dan yang kontra, dan sama-sama radikal. Yang kontra sangat memperjuangkan khilafah, itu radikal. Yang pro sangat memperjuangkan khilafah dan itu radikal, gak betul. Yang kontra alergi terhadap khilafah, itu gak betul juga. Gak betul. Yang betul bagaimana? Khilafah itu memang miliknya umat Islam. Miliknya Islam khilafah. Cuma umat Islam ini punya khilafah apa enggak? Semuanya tergantung pada anugerah Allah. Kalau Allah dikasih, kita punya khilafah. Kalau enggak dikasih enggak bisa. Karena anugerah memang hadiah dari Allah itu. Jadi masalah khilafah kita enggak perlu pro, enggak perlu kontra. Tapi bagaimana? Kita netral. Karena memang milik kita itu. Alergi terhadap khilafah gak boleh itu, karena itu bagian dari Islam. Ya berlebih-lebihan ya juga gak boleh, karena sekarang memang bukan masanya. Dalam hadis ini diisyaratkan umat Islam ini memang pecah belah sekarang, disatukan gak bisa. Kita ini jangankan menyatukan satu negara, satu daerah aja gak bisa. Saya tadi lewat di depan masjid, ternyata di depan masjid ada kuburan. Saya bersyukur kepada Allah. Mengapa? Kalau di depan masjid ini ada kuburan, insya Allah masjid ini bersih dari kelompok radikal orang-orang Wahabi. Mengapa? Orang Wahabi gak mau sholat di masjid yang ada kuburan. Karenanya kuburan itu penjaga masjid. Masjidnya gak dirampas sama Wahabi. Saudara kalau bangun masjid di daerah, agar masjidnya gak diambil oleh Wahabi, kasih kuburan di depannya. Kalau belum ada yang mati, buatkan kuburan-kuburan biar gak diambil itu. Itu pengaman. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga akhir zaman, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dunia telah dicari dengan amal akhirat. Di akhir zaman ini pekerjaan apa yang gak ada gajinya? Ada gajinya semua. Ada semua. Artinya semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan sosial, pekerjaan usaha, sosial, sampai pekerjaan profesi,
menyebarkan agama juga dapat gaji. Ini zaman sekarang. Nah, artinya apa? Zaman sekarang ini perlu berhati-hati. Apa? Tantangan keikhlasan. Semuanya mulai dari para asatid, para kiai, para penceramah, jamaahnya dituntut untuk menjaga nilai-nilai keikhlasan. Karena sekarang ini ikut aliran sesat dapat uang, ikut Wahabi dapat uang, ikut Syiah dapat uang, ikut liberal dapat uang, ikut Ahlus Sunnah cari sendiri. Memang zaman sekarang memang. Kalau ustadz ini, ustadz berceramah, ustadz baca khutbah di akhir zaman, memang ada uangnya. Tapi kalau ustadz di luar Ahlus Sunnah tambah banyak uangnya itu. Ini zaman sekarang, tuntutan keikhlasan. Ini yang ketiga. Yang keempat, tanda yang keempat, watafaqahu li ghairiddin. Orang mencari ilmu bukan karena agama, saudara, di akhir zaman. Karena apa? Orang mencari ilmu kebanyakan karena formalitas, mengejar gelar sarjana S1, S2, S3. Mengapa mengejar gelar sarjana? Kalau gak punya sarjana, khawatir nanti setelah dewasa gak punya pekerja. Ya. Karenanya ini klimaknya terjadi sejak era reformasi. Sebelum era reformasi, pondok-pondok pesantren salaf yang mengajarkan kitab kuning, santrinya ramai. Begitu era reformasi, banyak ustadz jadi DPR, Agus, Kiai, Habib jadi DPR. Akhirnya apa? Pesantren-pesantren ini merosot. Masyarakat banyak yang memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga formal. Itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini masyarakat sudah sadar kembali. Anak-anaknya sudah banyak yang mulai dimasukkan pondok. Nah, ini artinya apa? Ini tantangan dunia modern. Pada masa modern seperti sekarang ini kita dituntut anak kita ini diberikan ilmu agama yang memadai apa enggak. Ini tantangan. Karenanya hati-hati saudara di zaman seperti sekarang. Jangan sampai anak kita, karena anak kita ini mengejar ijazah formalitas, lalu ilmu agamanya terabaikan, kurang mengerti ilmu agama. Dan ini bahaya. Mengapa bahaya? Nanti kalau gak mengerti ilmu agama, terpengaruh dengan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok aliran sesat yang menyimpang dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Ini bahayanya. Karenanya hati-hati. Sekarang ini walaupun banyak pondok, tapi pondok macam-macam. Kalau dulu yang namanya pondok pesantren itu pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang ini Wahabi bikin pondok, Syiah bikin pondok, LDII bikin pondok, aliran-aliran sesat bikin pondok. Memasukkan anaknya ke sekolah, ke pondok perlu berhati-hati. Mengapa? Kalau ternyata pondoknya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti anak-anak kita akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Saya 2 bulan yang lalu diundang ke Poso, Sulawesi Tengah, sama ketujuh una-una. Saya bilang, kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi. Mengapa? Akan jadi anak durhaka. Akhirnya apa? Kata orang sana, betul Kiai. Kok betul? Itu ada tetangga saya, anaknya masih kelas 3 SD masuk sekolah Wahabi. Dapat 6 bulan, sang anak bilang sama ayahnya, "Pak, papa ini sesat." Mengapa sesat? Karena kalau ada orang mati, papa ikut tahlilan. Itu sesat, Pak. Dapat 2 minggu bilang lagi, "Papa ini sesat lagi."
Mengapa? Tadi malam papa ikut maulid Nabi. Itu sesat. Baru 6 bulan sekolah sudah menyesatkan orang tua. Kira-kira kalau ada anak menyesatkan orang tuanya, itu anak durhaka apa anak berbakti? Anak durhaka. Karenanya saudara-saudara hati-hati menyekolahkan anaknya, jangan sampai salah pilih. Kita ini kalau salah pilih, apa saja kalau salah pilih itu bahaya saudara. Betul. Kalau salah pilih bisa salah pilih pemimpin, bahaya apa gak bahaya? Bahaya. Salah pilih istri, bahaya apa gak bahaya? Salah pilih guru, bahaya apa gak bahaya? Bahaya. Makanya apapun perlu berhati-hati. Ya mudah-mudahanlah ke depan kita diberikan yang terbaik oleh Allah. Amin Allahumma amin. Anak-anak jadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Pemimpin dapat pemimpin yang soleh. Amin Allahumma amin. Guru juga dapat guru yang soleh. Amin Allahumma amin. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan, karena ini masih ada Habib Hanif ya, yang kita rindukan karena beliau sudah lama tidak berceramah di tengah-tengah kita merindukan kehadiran beliau semua. Saya gak perlu lama-lama, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.